السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin saya hormati. Kita masih pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 136. Yaitu qauluhu ta'ala, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaquba والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Kata Allah Subhanahu wa taala, qulu, ucapkan, amanna billah, kami beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan terhadap apa yang diturunkan kepada kami dan juga apa yang diturunkan kepada Ibrahim dan Ismail, Ishaq, Yaqub, Al-Asbaq, dan juga apa yang diberikan pada Musa dan Isa, dan apa yang diberikan pada para nabi dari Rabb mereka. La nufarriq, kami tidak membedakan seorang pun dari mereka, dan kami kepadanya berserah diri atau tunduk kepadanya. Sudah dibahas sebagiannya dari ucapan Syekh Sa'di rahimahullah bahwa perintah Allah untuk menyatakan amanna billah, bahwa kami beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Amanna billahi wa ma unzila ilaina, kami beriman pada Allah dan beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada kami atau apa yang diberikan kepada kami. Tentunya yang diturunkan kepada kita adalah apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berupa Al-Qur'an. Dan itu sudah dijelaskan. Bahkan Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman menyatakan bahwasanya ayat ini mencakup seluruh akidah. Kok bisa? Mencakup seluruh akidah. Karena kalimatnya katakan amanna, katakan kami beriman.
dengan semua yang diturunkan pada kami. Berarti semua yang diturunkan pada Rasulullah SAW harus diimani. Maka para ulama mengumpulkan dalam kitab-kitab mereka apa saja yang harus kita imani dari ajaran Rasulullah SAW. Apa saja yang harus kita imani, yang harus kita yakini dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun yang harus kita kerjakan, salat, puasa, haji, zakat, ila akhirih. Masalah syariat. Adapun apa yang perlu diimani, diyakini, berarti berupa prinsip-prinsip akidah. Oleh karena itulah para ulama berupaya untuk menulis kitab-kitab yang berisi prinsip-prinsip yang harus diyakini. Yang biasanya mereka beri judul usul as-sunnah, prinsip-prinsip sunnah. Atau mereka beri judul i'tiqad ahli sunnah, keyakinan ahli sunnah. Atau mereka beri judul dengan usul ad-din, prinsip-prinsip agama. Atau kadang mereka tulis dengan aqidah, aqidatus salaf misalnya, wa ashabul hadith, atau aqidah ahlussunnah wal jamaah, atau usul i'tiqad ahlussunnah wal jamaah, seperti tulisan Imam Hibatullah Al-Lalikai. Sebagaimana yang kita kaji kemarin dalam aqidatus salaf wa ashabul hadith, dan apa yang akan kita kaji besok yaitu syarhus sunnah, itu mengumpulkan perkara-perkara yang harus diyakini yang bersumber dari ajaran Rasulullah SAW. Sehingga disebut dengan syarhus sunnah, penjabaran tentang prinsip-prinsip sunnah, atau aqidatus salaf, aqidah para salafus saleh yang diterima dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semua itu harus diimani, semua yang diriwayatkan dari Nabi, berita-berita tentang apa yang akan terjadi yaumul qiyamah, tentang hari akhirat, yaumul hisab, tentang surga, tentang neraka, tentang Allah, tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, semuanya harus kita imani. Qulu amanna billah. Katakan, kami beriman pada Allah. Dan wama unzila ilaina, dan semua yang diturunkan pada kami. Ya, ini dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan sunnah-sunnahnya. Maka itu semua aminu, berimanlah kalian. Kalimat qulu amanna maknanya aminu billah wa bima unzila ilaikum. Berimanlah kepada Allah dan dengan apa-apa yang diturunkan pada kalian. Semua yang diberitakan oleh Allah, percayailah. Semua yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, imanilah. Masya Allah. Berarti ayat ini walaupun simple, tetapi mencakup akidah secara keseluruhan. Karena semua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya dari berita-berita, akidah, semuanya harus diyakini, harus dipercaya. Siapa yang tidak percaya berarti tidak percaya pada Allah. Siapa yang tidak percaya berarti tidak percaya pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan selanjutnya yang akan kita bahas hari ini adalah pada ucapan wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Dan juga imanilah, katakanlah kami beriman, kami percaya dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail dan juga Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub dan juga al-asbat, suku-suku dari Yahudi. Asbat itu seperti qabail di kalangan Arab. Kalau di kalangan Arab disebut qabilah-qabilah, maka di kalangan Yahudi disebut dengan sibtah-sibtah. Jamaknya asbat. Wa ma utiya Musa wa Isa. Dan katakanlah kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Kaum muslimin yang saya hormati. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah bahwa makna beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para anbiya, makna beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, maknanya adalah kita percaya bahwa mereka adalah rasul-rasul utusan Allah dan diberi oleh Allah agama yang hak. Itu harus dipercaya, harus diimani. Maka kalau mereka menyampaikan satu berita dari kitab-kitab mereka,
maka jangan terburu-buru menerima atau terburu-buru menolak. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La tusaddiqu ahlal kitab, wa la tukadzibuhum." Jangan kalian percaya dengan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, wa la tukadzibuhum, dan jangan dustakan mereka. Wa qulu amanna billahi wa ma unzila wa ma anzalallah. Katakan saja dengan global, kami beriman kepada Allah dan kepada yang Allah turunkan pada Nabi Musa, pada Nabi Isa. Misalnya mereka tunjukkan bahwa dalam Injil dikatakan begini-begini, apa benar? Apakah kamu percaya? Wallahu a'lam. Yang jelas kami beriman dengan apa yang diturunkan pada Nabi Isa. Itu yang diajarkan oleh Allah. Qulu amanna billah ila akhirih, sampai wa ma utiya Musa wa Isa. Kami beriman dengan ma utiya Musa. Kami beriman dengan apa yang utiya Isa. Kami percaya. Ini yang diajarkan oleh Allah Ta'ala, kalimat yang tepat. Sebab kalau pada parsialnya ini berita, kalau kita benarkan, jangan-jangan itu karangan mereka sendiri yang mereka tambah-tambahkan dalam Taurat mereka atau dalam Injil mereka. Sebaliknya, kalau kita dustakan, nah itu dusta. Jangan-jangan itu benar-benar dalam Injil atau benar-benar dalam Taurat. Sehingga la tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Jangan percayai mereka dan jangan dustakan mereka. Katakan, amanna billahi wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab wa ma utiya Musa wa Isa. Atau kalau diringkaskan, pada apa yang berkait dengan mereka saja. Yang berbicara Nasrani, kamu katakan yang jelas kami beriman bahwa Nabi Isa adalah seorang Rasul, dan kami beriman dengan apa yang diturunkan pada Nabi Isa. Titik. Lalu bagaimana dengan ini? Saya tidak tahu. Apakah itu asli dari mereka, dari para Nabi, atau mungkin kalian bikin sendiri. Wallahu ta'ala alam. Ini barakallahu fikum diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari dengan sangat jelas. Dan juga sudah kita bacakan pula hadis dalam Sahih Muslim, dan juga Abu Dawud, dan juga Nasa'i dalam sunan mereka, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Rasulullah SAW sering dalam salat 2 rakaat sebelum fajar, beliau membaca amanna billahi wa ma unzila ilaina. Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan pada kami, dan kepada Ibrahim dan Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa. Dan membaca amanna billahi washhad bi annana muslimun. Kami beriman kepada Allah dan kami saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri. Barakallahu fikum. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, kalimat wa ma unzila ila Ibrahim ila akhirih, sampai wa ma utiya Musa wa Isa ila akhir ayat, fihi al-iman bi jami'il kutub. Ini padanya ada pelajaran penting, yaitu wajibnya percaya, beriman dengan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada seluruh para nabi, dan juga beriman kepada para nabi secara umum dan secara khusus. Wa manassa alaihi fil ayah, dan apa yang disebutkan secara nas dalam ayat, bahwa kami beriman dengan apa yang diturunkan pada semua para nabi. Li syarafihim wal ityanihim bisyara'il kubar, karena mereka para anbiya memiliki keutamaan, kemuliaan, ketinggian, dan mereka mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala syariat-syariat yang mulia, yang besar. Fal wajib fil iman bil anbiya wal kutub. Maka yang wajib dalam mengimani nabi-nabi dan kitab-kitab adalah an yu'mina bihim ala wajhil umum wasyumul. Perhatikan ucapan Syekh Sa'di rahimahullah, bahwa yang wajib untuk mengimani para anbiya yang terdahulu dan mengimani apa yang diturunkan kepada para anbiya yang terdahulu adalah ala wajhil ijmal, ala wajhi al-umum wasyumul. Pokoknya semua yang diturunkan pada mereka hak. Ya sudah, kalau gitu percaya pada agama kami ini. Ini yang sekarang saya pegang.
yang kamu pegang sekarang, apakah benar-benar dari nabi mereka? Saya nggak yakin rinciannya. Tetapi globalnya kami percaya bahwa para anbiya adalah benar-benar nabi. Nabi Isa benar-benar rasul, Nabi Musa benar-benar rasul, dan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, dan juga Nabi Musa dan Nabi Isa, semuanya para anbiya as-sadiqun. Mereka pada nabi yang jujur, terpercaya. Mereka adalah mursalun, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanna bihim. Kita beriman semuanya. Dan beriman pula apa yang diturunkan pada mereka. Tetapi rinciannya sudah kita katakan bahwa Allah kenalkan Yahudi sebagaimana Allah kenalkan Nasrani, bahwa mereka yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi, bahwa mereka merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya, mengganti-gantinya, menambah-nambahnya, mengurangi, menghapus, membuangnya. Ini barakallahu fikum, sehingga apa yang mereka pegang tidak otentik lagi. Kalau saja mereka berkata ini adalah yang benar, taib, sesama kalian sendiri kalian berselisih. Berbeda dengan Al-Quran, kamu ambil dari semua kaum muslimin akan sama. Tetapi Nasrani, Yahudi memiliki sekian macam kitab-kitab Injil, kitab-kitab Taurat yang berbeda-beda. Bahkan berbedanya bertentangan. Kadang-kadang kontradiksi satu dengan yang lainnya. Maka kalau kalian mengatakan hak, yang mana yang hak? Yang ini berarti yang lain batil. Kata mereka, yang itu yang hak, yang ini yang batil. Ini barakallahu fikum, tidak ada kepastian pada agama mereka. Maka kita katakan dengan kalimat bahwa kami beriman dengan apa yang diturunkan dulu pada Nabi Musa dan Nabi Isa. Secara global. Thumma ma'urifa minhum bitafsil wajib al-iman bihi mufassala, dan apa yang sudah diketahui secara rinci maka kita pun berimannya secara rinci, seperti yang diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan secara rinci dan diturunkan secara rinci dan secara lengkap dan terjaga. Apa Allah katakan? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan dzikra ini dan kami yang akan menjaganya, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Maha bisa untuk menjaga Taurat dan Injil. Kenapa tidak dijaga? Ada yang bertanya seperti itu. Kita tidak tahu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fa'alun lima yurid. Itu jawaban pertama. Bahwa Allah Maha melakukan apa yang dikehendakinya. Insya'a fa'alahu. Kalau Allah kehendaki, Allah lakukan. Kalau Allah tidak kehendaki, Allah tidak lakukan. Itu terserah Allah. Wallahu fa'alun lima yurid. Jawaban kedua dari sisi hikmah. Karena memang Allah perintahkan nabi-nabi tersebut ila qaumihi khassah. Karena Allah perintahkan mereka untuk berdakwah, untuk mengajarkan syariat untuk kaumnya secara khusus. Maka ketika sudah lewat masa berlakunya, artinya sudah mansuh dengan nabi berikutnya, maka Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk membiarkan dalam keadaan dirubah-rubah oleh mereka. Ini khonina azakumullah. Kenapa? Karena sudah ada yang lebih, yang sudah ada yang memansuhkannya dan sudah ada yang lebih lengkap, yaitu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hikmah. Ini adalah hikmah. Karena memang sekarang bukan itu diperintahkan. Sekarang di akhir ummah ini adalah untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW dan syariat Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW, innama bu'ithan nabiyyu ila qaumihi khassa wa bu'ithtu ila nasi kaffah. Nabi diutus kepada kaumnya masing-masing. Sedangkan aku diutus untuk manusia secara keseluruhan. Itu hikmahnya. Karena secara dakwah Nabi SAW adalah yashmul seluruh manusia, maka hari ini seluruh manusia harus mengikuti syariat Nabi Muhammad. Maka syariat itulah yang dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan dzikra ini, Al-Quran ini, dan kami akan menjaganya. Karena ini untuk seluruh manusia sampai akhir zaman. Karena Nabi yang diutus, Nabi terakhir, khatamun nabiyyin, penutup para nabi, dan itu adalah nabi untuk seluruh manusia. Ilan nasi kaffah. Maka Allah Ta'ala menjaga yang ini.
membiarkan yang itu dalam keadaan itu untuk kaumnya masing-masing dan sudah lewat masa berlakunya. Dengan bahasa lain mansukh, sudah terbatalkan hukum-hukumnya dengan datangnya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kembali kepada ucapan Syekh Sa'di rahimahullah. Maka apa yang dikhabarkan secara global, imanilah secara global, dan apa yang dikhabarkan secara rinci, imanilah secara rinci. Misalnya kalau Allah kisahkan Nabi Musa begini dan begini dan begini kisahnya, maka semua kisah itu hak dan kita terima. Karena dari Quran dirincikan bagaimana Nabi Musa dari mulai pertama beliau mendapatkan wahyu atau bahkan dari pertama lahirnya, dikisahkan bagaimana kemudian diperintahkan oleh Allah dengan ilham kepada ibunya untuk masukkan ke dalam sebuah peti dan dihanyutkan di sungai sampai kemudian dipelihara oleh Fir'aun sampai kemudian dewasa, sampai sempat membunuh orang dan sebutnya, kemudian bertaubat, kemudian pergi ke Madian, bertemu Nabi Syuaib ila akhirih. Semua yang dirincikan dalam Al-Quran, amanna bihi, kita beriman dengannya. Dan apa yang dikisahkan secara global, kita imani secara global. La nufarriqu baina ahadin minhum. Dan kita tidak membeda-bedakan satu dengan lainnya. Artinya diimani seluruhnya. Jangan yang ini kita percaya, yang itu tidak kita percaya. Hanya saja ada yang bertanya tentang al-asbab. Ibrahim Nabi, Ismail Nabi, Ishak Nabi, al-asbab. Apakah mereka Nabi? Tadi disebutkan secara lughatan, secara bahasa, bahwa asbab seperti kalimat qabail dalam bahasa Arab. Artinya suku-suku Yahudi. Maksudnya beriman dengan suku-suku Yahudi. Maksudnya apa yang disebutkan oleh para ulama dalam tafsirnya seperti Abu Aliyah dan Rabi' dan juga Qatadah menyatakan al-asbab adalah Banu Ya'qub, anak-anak Ya'qub yang berjumlah 12. Masing-masing memiliki keturunan. Dan keturunan mereka banyak dan disebut dengan nama bapaknya. Sehingga ada 12 suku. Maka disebut dengan al-asbab. Kemudian disebutkan oleh Allah dalam ayat lain, ucapan Musa alaihi salam, "Udhkuru ni'matallahi 'alaikum." Ingatlah nikmat Allah atas kalian. "Ij'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka." Kata Nabi Musa, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Ketika Allah menjadikan di tengah-tengah kalian para anbiya dan menjadikan kalian sebagai raja-raja. Ini menunjukkan ayat ini bahwasanya mereka suku-suku asbab tadi yang 12 masing-masing memiliki nabi sendiri-sendiri. Masing-masing memiliki nabi sendiri-sendiri. Dalam ayat ini disebutkan wa qata'nahum itsnatai asyrata asbatan umama. Alhamdulillah. Dan kami putuskan 12 asbab sebagai umam. Kata Qurtubi, summu al-asbab min as-sibt wa huwa at-tatabu'. Dinamakan al-asbab dari kata sibt yang artinya tatabu', bergenerasi-generasi. Datang generasi berikutnya diutus nabi lagi, datang generasi berikutnya diutus nabi lagi. Masya Allah. Dan ini yang kata Musa, udhkuru ni'matallahi 'alaikum, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat Allah atas kalian, karena Allah menjadikan kalian anbiya wa mulukan. Sekian banyak nabi dari Bani Israel. Bahkan disebutkan seluruh para nabi dari Bani Israel kecuali 10. Seluruh nabi yang tersebut namanya ataupun yang tidak tersebut namanya dari Bani Israel kecuali 10 saja. Yang bukan dari Bani Israel adalah Nuh, Hud, Saleh, Syuaib, Ibrahim, dan Ishak dan Ya'qub. Ishak dan Ya'qub sebelum Yahudi, maka tidak disebut sebagai Yahudi. Wa Ismail wa Muhammad salawatullahi alaihim ajma'in. Semoga Allah memberikan salam dan salawat kepada mereka semua para anbiya. Semuanya dari Bani Israel kecuali 10 ini.
Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, dan Nabi Ismail, dan juga Nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwan fillah azakumullah, dikatakan berimanlah kepada apa yang diturunkan kepada suku-suku tersebut. Kadang kepada nabinya yang disebut atau dikaitkan dengan nabinya, kadang dikaitkan dengan orang-orangnya, pengikutnya. Contoh yang pertama, perhatikan kalimat yang pertama, qul amanna billahi wa ma unzila ilaina. Enggak disebutkan ila Nabi Muhammad SAW, tapi ilaina, kepada kami. Ini kepada kami muslimin, kepada kami umat terakhir. Unzila ilaina. Demikian pula al-asbat, dinisbatkannya kepada suku-sukunya. Demikian pula apa yang Allah turunkan kepada suku-suku Bani Israel. Demikian pula apa yang Allah turunkan kepada kabilah-kabilah dari Bani Israel. Itu maknanya. Berarti tetap saja berimannya adalah kepada sesuatu ilmu yang Allah turunkan kepada nabi-nabi Bani Israel. La nufarriq, tidak membeda-bedakan, kata Syekh Sa'di, bal nu'minu bihim kullihim. Bahkan kita beriman pada mereka seluruhnya. Hadihi khasiyah al-muslimin. Inilah keistimewaan kaum muslimin. Alatin faradu biha an kulli man yadda'i annahu ala din. Inilah keistimewaan atau inilah kekhususan kaum muslimin saja yang menyendiri. Artinya hanya muslimin sendiri. An kulli man yadda'i, berbeda dengan seluruh manusia yang mengaku memiliki agama. Agama apapun, silakan. Apakah ada yang beriman kepada seluruh anbiya? Tak ada. Hanya muslimin. Agama-agama yang tidak jelas apalagi mereka enggak percaya, bahkan seluruh para anbiya. Tapi agama-agama yang jelas ada asal-usulnya. Agama Nasrani, agama Yahudi. Apakah mereka beriman dengan seluruh para anbiya? Tidak. Sudah kita sampaikan kemarin, Yahudi mencerca Nabi Isa, memusuhi Nabi Isa. Demikian pula sebaliknya, Nasrani memusuhi Nabi Musa, atau mencerca, atau menyebutkan dengan berbagai macam permusuhan, dan sempat terjadi pembantaian di antara mereka. Adapun kaum muslimin beriman kepada seluruh para anbiya, termasuk Nabi Isa, termasuk Nabi Musa. Paling tidak seluruh mereka tidak beriman dengan Nabi terakhir. Iya kan? La Yahudi wala Nasrani. Tidak Yahudi, tidak pula Nasrani. Mereka tidak beriman dengan Nabi terakhir. Padahal apa yang dibawa oleh Nabi terakhir adalah seperti apa yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa. Yang dibawa oleh Nabi terakhir adalah sama dengan apa yang dibawa oleh nabi-nabi mereka sendiri. Kalau mereka mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, berarti mereka mengingkari apa yang dibawa oleh nabi-nabi mereka. Berarti subhanallah, yang beriman dengan seluruh para anbiya dengan tidak membeda-bedakan, itu hanya kaum muslimin saja. Hanya agama Islam. Enggak ada agama lain. Fal Yahud wan Nasara was Sabi'un wa ghairuhum. Adapun Yahudi, Nasrani, Sabi'un, wa in za'amu annahum yu'minuna bima yu'minu bihi minar rusul wal kutub, walaupun mereka mengaku-ngaku bahwa mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada para rasul dari kitab-kitab, fa innahum yukaffiruna bighairi, ternyata mereka mengingkari dengan yang lainnya. Kami beriman pada yang ini, yang ini, yang ini, yang lainnya mereka ingkar. Fa yufarriquna bainar rusul wal kutub, bahkan mereka membedakan antara rasul dengan kitab-kitabnya. Rasulnya diimani, kitabnya tidak. Contohnya Yahudi. Kami umat Musa, kami pengikut Nabi Musa, kami memuliakan Nabi Musa, beriman pada Nabi Musa, memuliakannya dan seterusnya. Tapi bagaimana dengan kitab Tauratnya? Apakah mereka pegang? Tidak. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan mereka bahwa mereka melempar kitab-kitab mereka wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Mereka lemparkan Taurat di belakang punggung mereka seakan-akan mereka tidak tahu.
Kalau kebetulan ada orang yang tanya, ini di Taurat ada begini, yaktumunal ilma wa hum ya'lamun. Mereka tutup ilmu yang ada dalam Taurat, padahal mereka tahu. Kalau sudah kadung ketahuan, ini di kitab ternyata ada, yuharrifunal kalima an mawadhihi. Mereka rubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Astagfirullah. Haula Yahudi beriman pada Nabi Musa tapi enggak beriman pada Tauratnya.